Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas hidup karena kemurahan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa malam kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Mari dalam sikap doa, kita katakan, Tuhan, kami memerlukan Engkau setiap jam, setiap waktu, karena Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya menggodaku. Setiap jam ya Tuhan, selamat berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami di tengah-tengah situasi yang harus kami hadapi, yang membuat kami letih dan lesu, yang membuat kami berada di dalam keadaan yang sulit. Tapi Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap menuntun langkah hidup kami. Engkau tetap memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama di saat ini kita juga berdoa, meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat,
baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Ada banyak hal yang kita buat yang mungkin kita tidak sadari. Mari datang kepada Tuhan, meminta ampun supaya kita dilayakan Tuhan, supaya kita terus diperbaharui oleh Tuhan menjadi serupa Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ada banyak hal yang kami telah lakukan yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau tegur kami. Engkau tolong kami supaya kami sungguh-sungguh berada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, supaya kami disucikan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami, ampuni kami, layakan kami untuk ada di hadirat-Mu, layakan kami untuk semakin diperbaharui menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Johan. Kami persilakan. Shalom, selamat malam. Kita akan bersama-sama belajar tentang kitab suci ya, yang biasa kita lakukan di PA kita. Saya akan mengambil bagian dari kitab suci Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara membacakannya di tempat masing-masing. Saya akan membacakan di tempat ini. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,
Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kitab suci yang baru kita baca tadi menjelaskan kepada kita sebuah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Ini sebuah penglihatan yang sangat-sangat tidak biasa. Kalau kita melihat dunia kita melihat alam semesta kita, lalu kita membandingkan dengan diri kita. Kita itu begitu kecil, kita itu lebih kecil bahkan daripada debu, ya. Karena alam semesta begitu besar, ya. Banyak sekali pemandangan panorama yang indah dan besar. Lalu kita terlalu kecil. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab suci hari ini justru memperlihatkan kepada Yohanes, apa yang Yohanes lihat ini betul-betul sangat mengejutkan hatinya. Karena saudara-saudara dikatakan dengan sekejap alam semesta yang besar itu, ya, lenyap begitu saja, ya. Alam semesta itu lenyap begitu saja. Tiba-tiba menjadi tidak ada. Semuanya jadi tidak ada. Tetapi waktu alam semesta itu lenyap, Yohanes melihat ternyata ada orang-orang berdiri. Dan mereka itu semua berdiri di tahta putih. Tahta putih itu adalah tahta Bapa, tahta kerajaan Allah. Allah sendiri bertahta di situ. Lalu semua dunia lenyap, binasa begitu saja. Dan orang-orang jiwa-jiwanya tidak lenyap. Dan mereka berdiri di tengah-tengah tahta dari Allah Sang Pencipta itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita saudara-saudara, ya. Langit dan bumi mungkin lenyap, semesta mungkin lenyap. Manusia yang punya roh, yang diciptakan oleh Tuhan, ditiupkan nafas kehidupan, yang ada roh kehidupan di dalam dirinya, roh ini tidak akan lenyap. Karena roh itu berasal dari Allah, dia bersifat kekal. Jadi saudara, yang unik, tiba-tiba saja semua sudah berdiri di tahta Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sini saya ingin kita mencoba merefleksikan diri kita dengan bacaan yang baru kita baca, ya. Semua yang besar, yang hebat, semua yang bersifat bendawi dan duniawi, semua yang kita kagum-kagumi, itu sebentar saja akan lenyap. Tapi kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Pada akhirnya semua orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidupnya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang banyak ini dari mana datangnya? Itu adalah orang-orang yang jiwanya dikumpul. Karena itu dikatakan laut, saudara, banyak sekali orang mati di laut, ya. Apalagi pada zaman-zaman kuno dulu. Banyak sekali kapal tenggelam. Ya, orang yang mati di laut itu jiwanya akan dikeluarkan. Ini sebuah kiasan. Ini adalah sebuah kiasan, sekali lagi, sebuah metafora, ya. Jiwa-jiwa itu tidak hilang, saudara-saudara. Mereka akan dikeluarkan. Lalu dikatakan sebetulnya laut dan alam maut itu sebenarnya sebuah gambaran yang sama. Alam maut adalah tempat di mana jiwa-jiwa manusia itu ditampung dan satu hari mereka harus dikeluarkan dan berdiri di hadapan Allah. Ini yang dikatakan oleh kitab Wahyu yang kita bahas pada hari ini, ya. Jadi saudara, Yohanes melihat ada orang besar, orang kecil. Wah, ini lucu juga, ya. Ternyata ada orang besar, orang kecil, ya. Semuanya berdiri di hadapan Tuhan ketika dunia menjadi tidak ada. Saudara-saudara, saya mencoba memahami itu sesederhana mungkin. Mungkin pada waktu itu, saudara-saudara, ada pula orang yang meninggal pada waktu kecil, pada waktu bayi atau bagaimana. Bagi Tuhan, ya, orang mau meninggal pada waktu kecil. Barangkali ini sebuah teks yang menentang perilaku aborsi, ya. Karena jiwa orang yang dibunuh itu, yang diaborsi itu tidak lenyap. Mereka akan berdiri di hadapan Tuhan. Mereka akan dikeluarkan dari alam maut. Dan saudara-saudara, ya, ternyata setelah kejadian seperti itu terjadi, ya,
ada satu perkara yang sebetulnya sangat ditakuti oleh begitu banyak orang. Banyak orang menganggap dunia ini berlalu, semua berlalu. Engkau mati menjadi sudah tidak ada. Tapi saudara, kitab Wahyu mengatakan orang mati itu tubuhnya, fisiknya rusak tidak ada, tapi jiwanya, rohnya masih ada. Dan mereka tidak bisa gentayangan, mereka ditampung, lalu satu kali harus berdiri di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya, mereka semua berdiri lalu dihakimi oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, ini memang sesuatu kepercayaan, keyakinan akan dunia ini, ya, mau kemana dunia ini, manusia, mau kemana manusia, apa tujuannya, semua itu ada di sini jelas sekali. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, lalu Tuhan akan menghakimi mereka berdasarkan perbuatan mereka. Ya, jadi saudara-saudara kita baca ayat ke-13, ya, masing-masing akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Saudara mungkin mendengar gitu sekilas lalu nggak terasa. Tapi coba kalau kita betul-betul pahami apa artinya dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Coba kita artikan di Matius pasal 12 ayat 36. Matius pasal 12 ayat 36 mengatakan setiap perkataan yang sia-sia akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi saudara, engkau berkata bohong, apakah untuk kebaikan atau engkau berkata bohong dengan biasa karena engkau merasa itu semua orang sudah lakukan, Tuhan tidak akan membiarkan itu saudara-saudara. Karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya agak gentar ketika baca ini. Kemudian melihat Matius pasal 12 ayat 36, setiap perkataan yang sia-sia akan dihakimi oleh Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara gentar sekali ketika baca ini. Lalu bagaimana saudara ya? Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu saudara-saudara, memang sebagai orang yang sudah dibeli Yesus dari jalan maut, dibeli Yesus untuk diselamatkan, menjadi milik Allah Bapa di sorga. Ya, karena Yesus mengatakan milikku adalah milikmu. Ya, mereka ini adalah orang Kristen dalam Yohanes pasal 17 adalah milik Allah, milik Tuhan pencipta semesta alam. Kita itu harus terus menerus punya niat hidupnya dibaharui. Ini namanya sanctification, pengudusan hidup. Anda diselamatkan dan terus harus menjalani yang namanya pengudusan hidup. Bukan dibiarkan untuk berdosa dan berdosa lagi. Itu sebab tujuan Allah menyelamatkan kita, supaya cahaya Allah, gambar Allah dalam diri kita bisa memancar. Ya, jadi saudara-saudara, ya, ngeri juga ya. Setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Lalu dikatakan gini, kitab kehidupan itu dibuka. Ya, kehidupan kita dibuka, kita akan melihat perbuatan kita, perilaku kita, yang sekecil-kecilnya pun akan dihakimi. Saudara, saya sangat takut satu kali kalau saya berdiri di hadapan Tuhan, ya, lalu semua itu ditunjukkan kepada saya akan dihakimi. Ini adalah momentum yang sangat-sangat menakutkan, ya. Dan setelah itu saudara-saudara, setelah orang itu dihakimi menurut perbuatannya, ini kata kitab suci, ya, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ternyata di sini saudara-saudara, ayat yang ke-14, lalu maut dan kerajaan maut. Ya, itu kalau bahasa Inggrisnya death and Hades. Death and Hades. Kematian dan tempat menampung orang-orang mati. Itu pun akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Lalu dikatakan that is a second death. Itu adalah kematian kedua. Saudara, ini ngeri. Kita kalau nggak ngerti sambil lalu. Kalau kita ngerti ini ngeri. Kenapa saudara? Ya, setan pun takut. Iblis pun takut. Apalagi engkau dan aku. Inilah yang Yesus katakan dalam Matius pasal 10 ayat 28. Ya. Bahwasanya janganlah takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh saja. Takut kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Jadi saudara, ternyata jiwa kita itu kekal,
dan akan dihukum di dalam api neraka yang bersifat kekal. Selama-lamanya terhilang di situ. Saudara saya tidak bisa membayangkan kengeriannya. Itulah yang namanya kematian kedua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Saya rindu bagian dari kitab suci hari ini memberikan kepada kita gambaran yang jelas. Supaya kita tahu untuk apa kita ada di sini. Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita. Lalu apa tujuan hidup kita. Mau kemana kita. Itu harus menjadi landasan dasar kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, lalu dikatakan dalam ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilempar ke dalam lautan api. Namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dia akan dilempar ke dalam lautan api bersama maut, bersama penguasa maut, bersama dengan setan-setan, dan itu akan binasa selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan terpentingnya adalah apakah penting nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan yang Tuhan sudah sediakan? Lalu kapan pula namamu sudah dicatat di situ? Kalau namamu tidak ada, silakan engkau. Sebetulnya saudara, saya sedang mempersiapkan sebuah telaan atau sebuah khotbah tentang double judgment, dua jenis penghakiman, ya, double judgment, ya. Tapi di sini mari kita tilik dulu, kita lihat dulu apa kata Alkitab, ya. Jadi saudara-saudara, siapakah orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan? Orang yang tercatat dalam kitab kehidupan yang dikatakan di Wahyu ini adalah orang yang sudah dihukum dosa-dosanya. Orang yang sudah menjalani penghukuman dosa, yang sudah menjalani penghakiman Tuhan, walaupun dia masih di dunia. Saudara mengerti? Artinya adalah waktu engkau berdosa dan engkau membawa dosa-dosamu dari sejak dulu sampai sekarang, engkau dianggap sudah dihukum. Penghakimanmu sudah berlaku, dan itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus dihakimi dan dihukum mati, dikutuk di atas kayu salib. Pertanyaan terpentingnya adalah, apakah kematian Yesus itu terhitung juga sebagai kematianmu? Apakah engkau sudah dimatikan bersama-sama dengan Yesus Kristus? Ini penting. Kalau engkau belum dimatikan bersama-sama dengan Yesus Kristus, engkau tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Yesus Kristus sudah mengalaminya. Jadi saudara, namamu tercatat dalam kitab kehidupan adalah engkau yang sudah dihukum mati oleh Allah karena dosa. Dan yang mati itu adalah Yesus Kristus. Dan dia mati menggantikan Anda. Karena Anda percaya dan berkomitmen mau mengikut dia seumur hidupmu. Ya, jadi saudara-saudara, dunia ini tidak akan berlalu begitu saja. Semuanya dalam grand design Allah. Penghukuman itu amin, pasti. Keselamatanmu dan keselamatanku itu juga amin dan pasti. Yang terpenting adalah engkau sudah menjalani yang namanya penghakiman, penghukuman, dan itu sudah dijalani Yesus Kristus untukmu. Kalau engkau betul-betul percaya dan mau mengikut dia, dan mau mengikuti amanatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah penelahan Alkitab yang sebetulnya saya sendiri juga gentar, ya. Tapi saya ingin mengatakan, Tuhan izinkan ini tertulis, Tuhan izinkan ini dibukakan, supaya engkau dan aku yang tinggal di dunia ini tahu tujuan hidupmu, tahu ada hari penghakiman, dan tahu semua kebanggaan duniawi, semua gengsi duniawi, semua harta duniawi, semua jabatan duniawi, semua kesenangan duniawi, itu sebentar aja akan sirna. Tapi hidup kekal yang Tuhan janjikan. Lebih baik sekarang kita malu, kita ngaku dosa, kita bertobat, dan kita diselamatkan, daripada nanti engkau berdiri di hadapan begitu banyak orang, berdiri di hadapan tahta putih, engkau dihakimi, lalu dicampakkan ke dalam kematian yang kekal, yaitu neraka, yang memang Tuhan sediakan untuk menghukum orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, saya rindu kalau renungan ini bisa memberikan wawasan kepada saudara. Kita ada bukan kebetulan, kita hidup bukan tanpa tujuan. Kita diselamatkan juga karena ada tujuan. We save for the good work.
Kita diselamatkan untuk pekerjaan yang baik, yang Tuhan mau pakai engkau dan aku. Dan kemudian saudara-saudara, kita tahu ya, dunia pasti berlalu, cepat akan berlalu. Waktu semuanya berlalu. Singkat saja, waktu hidupmu berlalu. Satu pertanyaan, apa yang engkau bawa ke hadapan Tuhan? Waktu engkau berdiri di hadapan Tuhan, apa yang engkau bawa? Apakah buah-buah pelayanan? Apakah jiwa-jiwa? Apakah juga buah-buah pertobatan? Saksi Kristus. Mari kita merenungkan baik-baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami. Kami rindu renungan malam ini boleh menguatkan, mempersiapkan hidup kami, menyongsong hidup yang kekal. Karena kami tahu dunia ini pasti berlalu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diselamatkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan baik. Ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan selama Tuhan masih izinkan kita ada di tempat ini. Selama Tuhan masih izinkan kita hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau berdoa bersama-sama untuk beberapa hal yang Tuhan izinkan kita doakan. Kita berdoa yang pertama untuk bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, kondisi bangsa saat ini kita harus bawa di dalam doa. Karena kita sebagai warga negara, keamanan bangsa, kesejahteraan bangsa itu pun menjadi tanggung jawab kita. Khususnya dalam kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mau berdoa untuk bangsa kita, khusus untuk Kota Medan, supaya keadaan lebih kondusif dari virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan izinkan ditemukan vaksin yang cocok, yang bisa diterapkan, yang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang terinfeksi dan bisa memproteksi kita semua. Karena dengan demikian keadaan boleh semakin baik dan pekerjaan, aktivitas kita pun bisa kita jalankan dengan baik. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama untuk satu pokok doa ini. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Kesejahteraan bangsa kami adalah tanggung jawab kami untuk kami doakan kepadamu ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan, khususnya Kota Medan. Biarlah ya Tuhan ada keadaan yang kondusif yang terjadi di sini, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu ya Bapa pemulihan yang daripada Tuhan. Kami rindu belas kasihan Tuhan untuk memulihkan segala keadaan ini Tuhan, agar kami boleh beraktivitas lagi seperti semula, agar kami boleh bersama-sama lagi berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihani kami, berkati bangsa kami. Tuhan, Engkau berkati para pemerintah kami, supaya bisa diberikan hikmat untuk menanggulangi wabah yang ada saat ini. Dan juga kami berdoa untuk seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pulihkan, dan Engkau kasihanilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama naikkan satu doa kita untuk bangsa kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata
tinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita masih berdoa untuk kemajuan perkembangan bangsa kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk perkembangan pendidikan dan perekonomian di dalam masa new normal yang akan diterapkan. Kita berdoa supaya setiap penyesuaian yang ada bisa membuat kita mengikutinya dengan baik, dan setiap strategi-strategi yang baru bisa dijalankan dengan baik supaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Khususnya untuk pendidikan anak-anak kita, ada perubahan yang besar setelah new normal ini. Kita berdoa untuk sekolah-sekolah yang ada, biarlah setiap pola-pola pendidikan yang diterapkan boleh membawa anak-anak kita untuk semakin baik, semakin berkarakter yang baik, semakin pandai, dan semakin memiliki masa depan yang cerah. Bersama-sama mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk sistem pendidikan yang ada di negara kami ini setelah penerapan new normal nanti ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengambil alih kendali atas semua ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini ada dalam seizin Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk mengikuti setiap perubahan-perubahan yang ada dengan baik, dan kami boleh berkembang dengan baik ya Tuhan. Khususnya untuk anak-anak kami, Tuhan Engkau berkati mereka ya Bapa di surga dengan pola pendidikan yang sedikit berubah atau yang banyak berubah. Tuhan, kami berdoa biarlah itu membawa mereka semakin berkarakter yang baik, semakin pandai, semakin berpikir untuk masa depan mereka dan mengusahakan yang terbaik untuk masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, kasihani bangsa kami. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Tuhan, biarlah kondisi ini boleh kembali stabil sehingga perekonomian bangsa kami boleh stabil. Setiap orang-orang yang membutuhkan pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan. Setiap bisnis yang dijalankan boleh stabil kembali. Dan setiap kebutuhan-kebutuhan anak-anak Tuhan, biarlah itu tercukupi ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdiri menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami berdoa, kami percaya Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah bagi kami semua untuk ada di dalam negara Indonesia ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan bagi bangsa ini. Kita berdiri membawa doa kita kepada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami
Mari dengan iman kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita masih menaikkan doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk gereja kita, gereja MDC. Kita berdoa supaya Tuhan tetap menyertai gereja kita. Kita berdoa untuk rencana memulai kebaktian konvensional pada awal bulan Juli. Kita tahu kondisi sekarang tidak kondusif, kondisi sekarang masih Medan belum berada di dalam zona kuning atau hijau, Medan masih berada di dalam zona merah. Tapi kita berdoa, kiranya Tuhan menuntun kita supaya rencana kita ini dalam seizin Tuhan bisa berjalan. Ibadah konvensional bisa dimulai lagi pada awal Juli nanti. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan dan majelis yang ada, dan juga jemaat MDC. Kiranya Tuhan berkati, kiranya di dalam setiap kehidupan yang ada, di dalam setiap pelayanan yang ada, Tuhan berkati dan Tuhan pelihara setiap jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk gereja kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa gereja kami ini ada karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tetap menyertai gereja kami ini. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan yang ada di dalam gereja kami MDC ini ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang dilakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, majelis yang melayani. Biarlah kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kecintaan akan Tuhan boleh ada di dalam gereja ini, sehingga jemaat Tuhan bertumbuh dan semakin bertumbuh untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa di surga, untuk rencana kami akan mengadakan kebaktian konvensional kembali pada bulan Juli ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya semua itu bisa terlaksana kembali ya Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat ini, kondisi yang sulit Tuhan, tapi kami rindu bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman di gereja ini. Kami rindu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami rindu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh bersama-sama. Karena itu ya Bapa di surga, kami serahkan rencana kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawabnya ya Tuhan. Berkati gereja kami ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga masih berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Ada mama dari Cuantau Albert yang dalam masa pemulihan karena beberapa waktu lalu jatuh. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, semakin pulih dan terlebih lagi imannya boleh dikuatkan. Dia semakin mengenal Tuhan, dia semakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk saudari Juli. Kita tetap mendukung saudari Juli ini di dalam doa. Kiranya Tuhan pulihkan dia. Kemudian untuk saudara Alis yang di Johor Bahru, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan keadaannya. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu ada jemaat yang sakit, mari sebutkan nama mereka di dalam doa-doa kita saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Mereka membutuhkan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk Mama dari Cuantau Albert. Tuhan tolong pulihkan hamba-Mu ini ya Tuhan.
Biarlah ya Tuhan, semakin hari hamba-Mu ini semakin pulih. Dan terlebih lagi ya Tuhan, biarlah beliau boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan, dan melihat betapa Tuhan mengasihinya. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, berkatilah Mama dari Contoh Albert, demikian juga dengan Saudari Julie. Tuhan, Engkau pulihkan dia tiap-tiap saat. Biarlah tiap-tiap kehidupannya yang dia lewati, dia melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, dan dia semakin mencintai Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudari Alice. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau pulihkan keadaannya ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan nyata bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Biarlah mereka semakin mengenal Tuhan, hati mereka dihibur oleh Tuhan. Di dalam kesakitan-kesakitan yang mereka alami, mereka punya kekuatan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka pulih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan Kan Gua Echiu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tuhan, pegang tangan kita, tuntun langkah kita. Kan gua echiu, gua echua, jali mai li kui gua. 这条路我可爱行，我需要你来作伴。看我的手，我的主啊，这里卖力归我。有时我会惊，有时不知安怎行，有时可能听不着你的声。看我的手，这里甲我作伴，予我的脚步永远听。徛靠你的门前，听着你的声，甲我讲，接来我会行。听着你的名字，听着你的声，甲我讲，接来我会行。徛靠你的门前，听着
里耶下卡瓜kon jiplai gua ekia. Doa penutup dan berkat dipersilakan kepada Pendeta Johan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada hari ini boleh berkumpul di dalam Tuhan. Kami percaya roh Tuhan menyertai kami bersyukur untuk kebersamaan kami. Kami percaya kami sudah dikuatkan oleh Tuhan dan diberikan tujuan yang jelas. Itu sebabnya kami percaya Engkau yang mengutus kami ke dalam dunia kami, ke dalam keluarga kami, ke dalam lingkungan kami. Dan berikanlah kami berkat yang daripadamu. Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Pengasihan Allah Bapa kita, persekutuan dengan rohnya yang kudus, itulah yang menghibur dan menguatkan kita semuanya. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。阿min. Amin. Sampai ketemu Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita dan kiranya kita tetap sehat dan kuat. Amin.